Spirit, come, the night will come to pass. Hope you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. Anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. You're me closer to you. I get married you. Nothing compared to the best where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, for us. I need your anointing coming upon. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul, and every day I grow to love you more. I need your anointing, come with your power. Love you, Holy Spirit, you captivate my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. Your spirit there in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Let me die for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. Your anointed blood in you. Nothing compared to this place where I can see face to face. Anoint me in spirit and in truth. Holy Spirit,
follow me now. I need your anointed coming upon. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. Come, with your anointed, come in your power. I love you, Holy Spirit, captivate my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching out for your heart. You put my life in your hand. Draw me closer to you. Your spirit made in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. No name, spirit and in truth. Holy Spirit, follow me now. I need your anointed, come with your power. Holy Spirit, you captivate my soul. Every day I grow to love you more. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you, where I can get in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. Anoint me with spirit and in truth. I'm reaching heaven. You hold my life in your hand. Hold me closer to you. In you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. Spirit and truth. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointed, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointed, come with your power. Love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart. You got my life in your hand. Draw me closer to you. Where there is nothing you, nothing
compare to the place where I can see you face to face. Anoint me, Spirit and in truth. I'm reaching up for your heart, oh no. Draw me closer to you. You're nothing made in you, nothing compared to this place where I can see you face to face. Anoint me, Spirit and in truth. Anoint me, Spirit and in truth. Anoint me, Spirit and in truth.
dan Roh. Matius 9 ayat 1-17. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu mengambil bagian diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan iman kita? Bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan iman kita? Haruskah kita melakukan dengan menempatkan iman kita kepada pikiran kita sendiri? Atau haruskah kita menempatkan iman kita kepada Injil air dan Roh? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jelaskan di dalam khotbah hari ini.
Yang kita harus pahami di sini adalah bahwa mereka yang setia hanya kepada pikiran mereka hanyalah tidak lebih dari perilaku kehidupan keagamaan saja. Jadi ketika Yesus masih ada di dunia ini, orang-orang Farisi yang adalah jenis orang keagamaan yang demikian juga menyerang dia dan murid-muridnya tentang pokok tata cara keagamaan. Para murid Yohanes Pembaptis juga mempertanyakan Yesus dengan pertanyaan penuh keraguan. Mengapa kami sering berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak berpuasa? Sayangnya, kebanyakan orang Kristen masih tetap menjadi pelaku kehidupan keagamaan belaka itu. Sebaliknya, yang Yesus kehendaki bagi kita adalah sama sekali berbeda dengan hal itu. Sebagaimana yang dinyatakan di bagian awal ayat yang kita baca hari ini. Yesus adalah Allah yang benar yang bisa memberikan kepada kita pengampunan dosa. Jadi, Ia mengatakan kepada orang lumpuh itu, "Anakku, berbahagialah, dosa-dosamu sudah diampuni." Manakah yang lebih mudah? Mengatakan, "Dosa-dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah dan berjalanlah"? Keduanya sangat mudah bagi Tuhan kita, tetapi keduanya sangat sulit untuk kita. Semua orang dan semua makhluk mungkin mengatakan hal yang demikian, tetapi pada dasarnya tidak seorang pun memiliki kuasa yang demikian. Semua hal itu mustahil untuk dilakukan oleh makhluk, hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beragama untuk menghapuskan dosa-dosanya? Yang bisa mereka lakukan hanyalah menaikkan doa pertobatan dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dosa lagi. Lebih dari itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tetapi Yesus ingin memberikan kepada kita pengampunan dosa yang ada di dalam Injil air dan Roh, yang sangat dikehendakinya bagi kita adalah untuk beriman kepadanya. Dan di dalam Injil air dan Roh, melalui bagian Alkitab hari ini, Tuhan kita mengajarkan kepada kita perbedaan antara iman kita terhadap Injil air dan Roh dengan sekedar kehidupan keagamaan saja. Ketika kita percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kita, apakah kita akan dipenuhi dengan iman kita kepada firman Allah? Atau apakah kita dipenuhi dengan doktrin agama saja? Tuhan Allah meminta agar kita memilih salah satunya. Orang Kristen yang sekedar beragama saja harus menanggalkan pemikiran mereka dan percaya kepada kuasa firman Allah. Iman kita kepada Injil kebenaran air dan Roh adalah pada dasarnya berbeda dengan iman buatan manusia yang hanya sekedar ritual dan doktrinal saja. Iman kita yang benar kepada kebenaran Allah dan iman kepada agama duniawi itu tidak sama. Menempatkan iman kita kepada firman Allah adalah memandang kepada firman Allah, ke depan kepada apa yang dilakukan Allah kepada kita, mengikutinya, dan mempercayainya,
serta percaya kepada hal itu dengan segenap hati kita. Sebaliknya, menempatkan iman seseorang kepada doktrin keagamaan dunia ini saja berarti menjadi objek dari penyembahannya sendiri dan percaya hanya sekedar yang sesuai dengan pemikiran pribadi. Tetapi iman keagamaan yang demikian bukanlah iman yang sesuai dengan firman Allah. Setia kepada agama duniawi saja artinya setia kepada pemikiran sendiri. Karena itu, kalau seseorang yang setia kepada agama duniawi menginginkan untuk percaya di dalam hatinya kepada Injil air dan Roh, yang melaluinya Yesus sudah menyelamatkan kita, maka Yesus sudah menyelamatkan kita, maka ia harus terlebih dahulu menanggalkan pemikirannya sendiri. Karena orang-orang yang demikian yang mengikuti dan percaya kepada Yesus didasarkan kepada doktrin keliru buatan mereka sendiri. Tidak terhitung banyaknya orang-orang yang mati secara rohani. Allah mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kita harus melakukannya dengan menempatkan iman kita kepada firman air dan Roh. Karena Injil air dan Roh ini adalah firman Allah sendiri. Di sini, kita harus membuat pilihan yang jelas di antara keduanya. Apakah kita mau percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita didasarkan kepada pikiran kita sendiri, atau mendasarkan kepada Injil air dan Roh yang berasal dari firman Allah? Allah dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa dengan dasar Injil air dan Roh inilah kita harus percaya kepada Yesus. Saudara seiman, iman yang penuh kepada keagamaan itu pada dasarnya sangat berbeda dengan iman dari mereka yang menyerahkan secara penuh iman mereka didasari oleh Injil air dan Roh. Ketika kita membaca beberapa catatan tentang orang lumpuh di dalam Injil menurut Markus 2 ayat 1-12, ada tertulis bahwa ketika Yesus memberitakan firman di dalam sebuah rumah, begitu banyak orang yang berkumpul di dekatnya sehingga tidak ada lagi tempat untuk menampung mereka, meski di dekat pintu sekalipun. Ke dalam rumah yang penuh sesak, inilah 4 orang membawa seorang yang lumpuh di atas pembaringannya. Tetapi mereka tidak bisa mendekat kepadanya karena orang banyak itu. Tetapi bukannya menyerah dalam usaha mereka, mereka membongkar atap rumah itu dan mereka menurunkan orang lumpuh di pembaringan itu kepada Yesus. Dengan kata lain, karena tempat itu penuh dengan begitu banyak orang dan keempat sahabat dan orang yang lumpuh itu bahkan tidak bisa mendekat kepada Yesus, mereka mengambil langkah yang khusus untuk datang kepadanya. Kalau tidak demikian, maka mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk membawa orang lumpuh di pembaringan itu kepada Yesus. Demikian juga, ketika kita datang kepada Yesus, kita hanya bisa bertemu dengan Dia kalau kita mengambil langkah yang khusus, yaitu dengan menempatkan iman kita kepada firman Allah. Kita harus percaya kepada firman Allah bahwa Yesus datang ke dunia ini dan menghapuskan segala dosa manusia melalui Injil air dan Roh. Kalau kita sungguh-sungguh memiliki iman kepada keselamatan yang dari Allah ini,
bahwa Ia sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita, sekali untuk seterusnya dengan Injil air dan Roh, maka kita bisa sungguh-sungguh dimerdekakan dari segala dosa kita. Setiap orang yang percaya kepada Injil yang benar ini bisa menjadi umat Allah sendiri. Adalah hanya ketika kita dipenuhi dengan iman kepada Injil yang benar ini, sehingga kita bisa pergi dan menghadap hadirat Tuhan yang mulia itu. Hanya sesudah itu kita bisa datang ke hadirat Tuhan dan memuji Dia, dan hanya setelah itulah kita bisa dipenuhi dengan ucapan syukur. Saudara seiman, ketika Anda menghadap Allah, mungkin Anda berpikir bahwa yang paling penting dalam menghadap Dia adalah dengan beberapa jenis kebaikan pribadi, atau dengan ketulusan Anda yang paling dalam. Tetapi bukan demikian. Itu hanyalah pemikiran Anda sendiri. Sebaliknya, kita harus menyingkirkan semua keyakinan akan pikiran pribadi kita sendiri, dan kita harus percaya hanya seturut dengan kebenaran yang tertulis di dalam firman Allah. Mari kita bayangkan untuk sesaat bahwa orang-orang Kristen berdiri dalam dua jalur. Di satu jalur berdiri mereka yang percaya kepada Yesus dengan pemikiran mereka sendiri, dan di sisi yang lain adalah orang-orang yang percaya kepada firman air dan Roh, yang adalah keselamatan kita. Di sisi yang mana Anda akan bergabung? Kalau Anda berdiri di dalam jalurnya orang-orang yang sekedar beragama, Anda akan menjalani kehidupan yang seturut dengan pikiran Anda sendiri. Kemudian akan menjadi mustahil bagi Anda untuk bertemu dengan Yesus Kristus yang sudah datang dengan Injil air dan Roh. Mengapa? Karena orang-orang yang sekedar beragama demikian hanyalah setia kepada pikiran mereka sendiri, dan kemudian hanya tunduk penuh kepada perasaan mereka sendiri. Sebagaimana yang diperingatkan oleh para rasul, masih banyak orang-orang Kristen yang menginginkan melakukan kebaikan yang didasari oleh kedagingan. Galatia 6 ayat 12. Adalah karena mereka tidak memiliki ketertarikan kepada kebenaran tentang Injil air dan Roh, dan tentang bagaimana Allah sudah sepenuhnya menghapuskan segala dosa mereka, tetapi hanya kepada kesetiaan terhadap kesalehan penuh pribadi mereka. Tetapi tidak peduli bagaimanapun manusia sepenuhnya menundukkan diri kepada pikiran mereka sendiri, mereka masih tetap sangat dikuasai kelemahan untuk daging dan berdiri di hadapan Allah. Inilah sebabnya orang-orang Kristen yang sekedar beragama saja tidak bisa dengan tepat bertemu dengan juru selamat yang benar. Ketika seorang sepenuhnya menyerahkan diri hanya kepada kesalehan keagamaan semata, ia tidak memperhatikan kebenaran keselamatan, kebenaran Injil air dan Roh, dan justru akhirnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada pemikiran, perasaan, dan tekad pribadi mereka sendiri. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh menyadari kelemahannya akan mencari dahulu firman Injil air dan Roh dan meraihnya dengan iman ketika mereka mendapat kesempatan mendengarnya. Orang-orang yang demikian bisa diselamatkan dari segala dosa mereka dengan menempatkan iman mereka kepada kebenaran ini dan mengucapkan syukur kepada Allah karena kebenaran keselamatan yang sudah digenapinya. Pengampunan dosa kita tidaklah bergantung kepada apa dan bagaimana kita melakukan tindakan daging.
Sebaliknya, hal itu sangat tergantung kepada iman kita kepada Injil air dan Roh. Karena itu, kita, orang-orang yang diselamatkan, lebih memperhatikan akan kenyataan bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa, sekali untuk seterusnya dari segala dosa dengan Injil air dan Roh. Dan dosa kita dengan kita mengimani hal itu. Mereka yang memiliki keyakinan akan firman Allah bisa mencapai kebenaran. Keyakinan akan firman Allah bisa mencapai semakin banyak lagi pemahaman tentang kebenaran Injil air dan Roh dengan imannya. Adalah hanya dengan iman kepada Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita melalui firman Injil air dan Roh, sehingga kita bisa menerima pengampunan dosa dan berdiri di hadapan Allah. Kita kemudian bisa berenang di dalam samudera kasih karunia Allah dalam kehidupan yang keberkatan. Tuhan dibutuhkan hanya oleh orang-orang berdosa yang menghadapi kebinasaan mereka. Saudara seiman, Tuhan kita tidak datang untuk menyelamatkan dari dosa bagi orang-orang yang percaya kepada pemikiran mereka sendiri. Ia mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Siapakah yang Tuhan katakan dipanggilnya? Ia mengatakan bahwa ia tidak datang untuk memanggil orang-orang yang membenarkan diri sendiri, tetapi orang-orang berdosa. Lalu siapakah orang-orang berdosa di hadapan Allah? Mereka adalah keturunan Adam yang sudah meninggalkan Allah dan yang sudah terbelenggu di dalam dosa. Tuhan kita tidak datang untuk memanggil orang-orang benar. Ini karena tidak ada orang yang benar dari dirinya sendiri. Roma 3 ayat 10. Dan sangat benar bahwa Tuhan kita sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, untuk menjadikan mereka tidak berdosa dan menjadikan mereka sebagai anak-anak Allah. Apa yang dikatakan Yesus kepada orang-orang Farisi dalam bagian Alkitab hari ini adalah agar mereka meninggalkan pemikiran mereka sendiri, datang kepadanya dan percaya kepada firman-Nya. Tetapi karena orang-orang Farisi itu datang kepada Yesus dengan pemikiran sendiri yang dipenuhi dengan emosi dunia ini, Tuhan tidak datang untuk menyelamatkan dari dosa orang-orang yang berpura-pura benar dan munafik, tetapi Ia datang untuk menyelamatkan orang-orang yang miskin secara rohani, yang jujur dan berterus terang untuk mengakui diri mereka sebagai orang-orang berdosa, yang menjadi berduka dan meratapi dosa-dosa mereka, dan yang mendengarkan firman Injil air dan Roh dan mempercayainya. Tuhan kita datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dari segala dosa dan kelemahan mereka. Kelemahan semua manusia akhirnya akan dinyatakan semua, karena ia melakukan pelanggaran setiap hari saat ia hidup di dunia ini, adalah untuk memanggil orang-orang yang demikian dan membebaskan mereka dari dosa juga.
sehingga Tuhan kita datang. Tuhan kita, dengan kata lain, datang untuk membebaskan orang-orang berdosa dari segala dosa dan kelemahan mereka dengan memberikan Injil air dan Roh kepada mereka. Kita perlu memahami di sini bahwa Tuhan kita tidaklah tertarik kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang menetapkan iman mereka sendiri berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Karena itu, ketika kita datang ke hadirat Allah, kita harus menempatkan iman kita di dalam firman Injil air dan Roh. Injil air dan Roh mengatakan kepada kita bahwa Tuhan sudah membebaskan kita dari segala dosa kita dengan dibaptiskan oleh Yohanes dan disalibkan dan mencurahkan darahnya di kayu salib. Dan di sana juga dijelaskan kepada kita bahwa Tuhan akan datang untuk menerima kembali orang-orang yang percaya kepada Injil ini, dan bahwa Ia sudah mempersiapkan kerajaan surga bagi kita. Agar Tuhan kita mengatakan bahwa Ia sudah menghapuskan segala dosa kita dengan Injil air dan Roh. Ia sudah menetapkan hukum keselamatan bagi seluruh umat manusia agar diselamatkan, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah tanpa iman kepada Injil ini. Kita harus terlebih dahulu memahami dan percaya kepada Injil yang diberikan kepada kita, dan bagaimana dosa kita sudah dihapuskan. Kita harus meninggalkan kehendak kita sendiri dan kemudian percaya kepada kuasa kebenaran Allah. Ketika Anda berkumpul bersama untuk menyembah Allah dan mendengar firman-Nya, jangan salah berpikir bahwa Anda bisa dengan cara tertentu menyenangkan Allah kalau Anda sungguh-sungguh berusaha sekuat tenaga untuk melayani Yesus dengan baik dan tidak melakukan dosa lagi. Bagi Anda untuk berusaha memperkenankan Yesus dengan kekuatan sendiri berarti Anda tidak mengenal diri Anda sendiri dan terlalu mengagungkan tekad pribadi Anda sendiri. Kalau demikian cara Anda menjalani kehidupan iman Anda sampai saat ini, maka Anda tidak mengenal iman yang sungguh-sungguh dikehendaki Allah dari Anda semua. Tuhan kita mengatakan, "Aku menghendaki kasih karunia dan bukan korban." Karena kasih karunia-Nya kepada kita, Ia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis untuk menanggung segala dosa dunia yang sudah kita lakukan di sepanjang kehidupan kita, dan kemudian memang menanggung segala dosa kita. Sebagaimana Tuhan sudah menyembuhkan orang lumpuh dari penyakitnya dengan firman kuasa-Nya sekali untuk seterusnya, Ia sudah menyembuhkan kita dari segala dosa kita sekali untuk seterusnya dengan kuasa Injil air dan Roh. Karena kenyataan bahwa Allah kita menghendaki agar kita percaya kepada firman Injil air dan Roh dan diselamatkan dari segala dosa kita, menjadi tidak cocok dengan kehendak Allah. Kalau ada manusia yang menyembah Yesus dengan penyembahan karena keinginan pribadi mereka yang didasari hanya oleh pemikiran pribadi mereka sendiri, bisakah orang yang lumpuh berjalan hanya karena ia memiliki kehendak yang sangat kuat untuk melakukannya? Saudara seiman, meskipun tekad yang demikian dan kehendak itu sangat baik, yang harus kita pahami adalah agar kita memahami diri kita di hadapan Allah
datang dengan rendah hati ke hadiratnya, percaya kepada firman Injil air dan roh darinya, dan dengan itu mendapatkan belas kasihan darinya. Kita harus percaya bahwa Allah sudah menghapuskan segala dosa kita dengan firman Injil air dan roh, dan kita harus menjadi anak-anaknya dengan iman ini. Kalau kita tidak percaya kepada Injil air dan roh, Injil Allah, dan justru kemudian datang kepadanya dengan iman yang berdasar kehendak pribadi sendiri, dan mengatakan, "Tuhan, inilah yang akan saya lakukan bagimu," maka kita akhirnya hanya akan menjadi bingung, percaya kepada pemikiran pribadi kita, dan menjadi sepenuhnya tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Dengan menempatkan iman kita kepada firman Injil air dan roh, kita harus memiliki keyakinan yang penuh kepada keselamatan kita. Kita harus dipenuhi dengan iman yang percaya kepada firman Injil air dan roh, yang mengatakan bahwa Allah sudah menghapuskan segala dosa kita. Agar bisa demikian, kita jangan sampai membuat doktrin tentang Allah dengan didasarkan kepada pemikiran dan akal budi manusia sendiri. Dan jangan sampai kita datang kepada Yesus dengan menempatkan iman kita kepada doktrin buatan manusia yang demikian. Kalau kita setia hanya kepada pemikiran kita sendiri, penyembahan kita akan layu dalam sekejap, dan akhirnya kita akan mati tanpa mengenal Injil air dan roh. Saudara seiman, hanya ketika Anda dan saya memiliki iman yang kuat kepada Injil air dan roh sajalah kita bisa sungguh-sungguh memiliki persekutuan yang benar dengan Dia. Bagian Alkitab hari ini menjelaskan agar kita percaya kepada kuasa firman, bahwa Tuhan sudah menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Bukankah itu yang dikatakan Allah kepada kita? Kalau iman Anda bukan iman yang sepenuhnya percaya kepada Injil air dan roh, Anda akhirnya akan mati di dalam dosa. Banyak orang cenderung untuk percaya kepada firman Allah melalui pemahaman dan sudut pandang mereka sendiri, dan ini yang menjadi asal dari doktrin dan pengajaran Kristen yang sekarang ada. Jadi ketika mereka membaca firman Allah, mereka hanya mengambil pelajaran moral saja dan mengatakan, "Oh, jadi inilah yang harus saya perjuangkan untuk saya lakukan." Mereka bahkan memiliki keyakinan akan keselamatan mereka sendiri dengan dasar doktrin dan pengajaran buatan manusia sendiri. Tetapi mereka sebenarnya menguburkan kebenaran Alkitab di dalam kebingungan dengan pemikiran duniawi mereka sendiri. Iman yang demikian adalah kekeliruan yang berasal dari pemikiran mereka sendiri. Sebaliknya, Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa doktrin buatan manusia yang demikian adalah yang mendasari keselamatan kita. Kita harus memahami sekarang bagaimana Yesus sudah menghapuskan segala dosa kita, dan kita harus mengenal kuasa ini. Bukankah kita manusia yang melakukan dosa-dosa pribadi sampai kita mati? Ya, demikian. Namun Tuhan kita berbicara kepada kita
mengenai keselamatan yang sudah menghapuskan dengan firman Injil air dan roh segala dosa yang kita lakukan sampai kita mati. Firman Injil air dan roh ini adalah firman Allah yang membawa kepenuhan pengampunan dosa kepada kita. Inilah sebabnya, saudara seiman, kita harus menempatkan iman kita kepada Injil air dan roh ketika kita datang kepada Tuhan. Kita jangan sampai datang kepada hadirat-Nya hanya dengan iman keagamaan saja, dan jangan dipenuhi hanya dalam pengajaran keagamaan saja. Tetapi sebagaimana yang dikatakan Alkitab kepada kita agar kita dipenuhi dengan roh, kita harus memenuhi diri kita dengan firman Roh Kudus. Saudara seiman, apakah yang seharusnya menguasai pikiran kita? Haruskah kita dikuasai oleh kesalehan keagamaan kita semata? Atau haruskah kita dikuasai oleh Injil air dan roh? Injil yang dengannya Allah sudah menyelamatkan kita semua. Tidakkah kita seharusnya takjub oleh firman keselamatan itu? Allah mengatakan di sini bahwa Ia sudah menghapuskan segala dosa kita. Kita harus menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada pekerjaan yang baik, memberitakan Injil air dan roh. Dan adalah untuk pekerjaan ini kita harus berjuang. Iman yang bagaimana yang harusnya memenuhi diri kita? Apa yang menguasai pikiran kita merupakan sesuatu yang sangat penting di sini. Apakah Anda melakukan dosa atau tidak sampai hari kematian Anda? Tentu saja ya. Apakah Anda sungguh-sungguh memahami hal ini dan tidak ragu? Kalau Anda tahu bahwa Anda tidak lebih dari onggokan dosa saja, maka dengan iman, Anda bisa menerima keselamatan Anda melalui Injil air dan roh. Dan jika Anda mengetahui bahwa Yesus sudah menyelamatkan Anda dari segala dosa Anda dengan Injil air dan roh, maka Anda sudah mencapai keselamatan yang sempurna. Dan Anda kemudian akan masuk ke dalam kerajaan surga. Banyak orang tidak tahu bahwa mereka terikat oleh dosa sampai hari kematian mereka. Holy Spirit, follow me now. Come with your power. Holy Spirit, you captivate my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching out, don't be close. Come, Holy Spirit, follow me now. Come, Holy Spirit, follow me now.
Come, Holy Spirit, follow me now. I need you, Holy Spirit, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, I need your power. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching out for your heart. You hold my hand in your hand. Draw me closer to you. Your very power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. With you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth.
Holy Spirit, I'm my son. Holy Spirit, bahkan adalah karena terlalu banyak manusia yang tidak memahami hal ini, sehingga sedikit sekali yang mencari kebenaran. Kalau tidak demikian, pasti mereka akan mencari Injil air dan roh. Jadi yang tidak mengenal Injil air dan roh adalah orang-orang yang tidak memahami, bahkan sampai kehidupan mereka berlalu, bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang melakukan segala macam kelemahan. Beberapa orang mendaki gunung untuk berdoa, dan di dalam doa mereka berjanji, Allah, saya tidak akan melakukan dosa lagi. Ada begitu banyak orang yang berdoa setiap malam, membuat tekad yang selalu baru untuk tidak melakukan dosa lagi. Perhatikanlah semua agama di dunia ini. Para pendiri dan pemimpin dari semua agama itu hanya mengajarkan kepada pengikut mereka untuk menjalani kehidupan yang saleh. Tetapi bagaimana mungkin seonggok dosa yang demikian bisa menjalani kehidupan yang saleh? Adalah karena mereka tidak memahami bahwa mereka sama sekali tidak mampu menjalani kehidupan yang demikian, dan bahwa mereka sedang menjalani kehidupan yang didasari oleh dusta dan kemunafikan. Mereka tidak tahu bahwa semua orang tidaklah berbeda dengan manusia yang memiliki kelemahan yang berdosa sepanjang waktu. Dan karena mereka tidak mengenal kebenaran ini, mereka berusaha begitu keras untuk menjalani kehidupan yang saleh, dan kemudian justru menjalani kehidupan yang munafik, dan mendustai para pengikut mereka. Tetapi semua orang, saudara seiman, melakukan dosa sampai hari mereka mati. Naik kerentanan kehendak manusia itu seperti orang naik sepeda mendaki gunung. Ketika Anda menekan pedal, Anda naik ke atas bukit itu. Tetapi pada saat Anda menjadi lelah dan berhenti menekan pedal, kemudian Anda akan mundur dan menuruni bukit. Demikianlah kehendak manusia. Tidak peduli bagaimanapun manusia bertekad untuk tidak melakukan dosa lagi, bahkan bersumpah demikian, menggigit lidahnya, menuliskan tekadnya dengan darahnya sendiri, menaikkan doa-doa pertobatan, percaya kepada Yesus, dan berjanji untuk setia kepadanya. Semuanya akan sia-sia pada akhirnya, karena ia memang terikat oleh dosa. Tidakkah Petrus dan para murid yang lain berjanji tidak akan tidur ketika Tuhan berkata kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Matius 26 ayat 38. Tetapi apa yang terjadi? Mereka semua tertidur. Orang mungkin bertekad bahwa ia tidak akan tidur lagi, dan memasang tusuk gigi di kelopak matanya agar tetap terbuka. Tetapi ia akan tetap tertidur bahkan saat matanya masih terbuka. Jadi, Tuhan,
yang memahami kelemahan daging manusia juga, berkata kepada murid-muridnya, "Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Matius 26 ayat 41. Orang mungkin sungguh-sungguh bertekad untuk tidak melakukan dosa lagi dengan lidahnya, dan bahkan ia mungkin mengikat lidahnya dengan karet, tetapi ia masih terikat kepada dosa di dalam hati dan lidahnya. Semua manusia berdosa dengan hatinya, dan Alkitab mengatakan bahwa dosa-dosa yang kita lakukan di dalam hati kita adalah sama dengan dosa-dosa yang kita lakukan dengan daging kita. Kita sebagai manusia terus akan melakukan dosa sampai hari kita mati, sampai saat kita menghembuskan nafas yang terakhir. Inilah dasar dari hakikat manusia. Anda harus mengenal diri Anda sendiri. Mungkin Anda bertanya, apa kemudian harus saya lakukan? Jalan keluarnya sangat sederhana. Anda harus mencari kasih karunia Allah dan percaya kepada kuasa Injil air dan Roh. Dengan istilah lain, Anda harus mengakui kepada Allah demikian, "Allah, saya manusia yang terikat oleh dosa sampai saya mati. Ajarkan kepada saya bahwa Engkau sudah menyelamatkan saya dari segala dosa saya dengan Injil air dan Roh. Tolonglah saya untuk memiliki iman kepada kebenaran ini dan dilahirkan kembali." Demikianlah Anda harus meminta pertolongan Allah. Inilah yang harus Anda lakukan. Ada pepatah mengatakan, orang yang sedang tenggelam akan menangkap apa saja, bahkan sehelai jerami sekalipun. Kalau Anda sungguh-sungguh mengakui bahwa Anda adalah makhluk yang tidak berdaya, maka Anda seharusnya menangkap Injil air dan Roh dengan segenap hati Anda. Anda harus terlebih dahulu mengakui keberdosaan Anda, dan kemudian dengan hati-hati mendengar kepada apa yang dikatakan Allah mengenai pengampunan dosa kita. Anda kemudian akan diberitahu, "Anakku, berbahagialah, dosa-dosamu sudah diampuni." Sementara Anda mendengar makna yang tersembunyi dari bagian Alkitab hari ini, karena cara Allah menyembuhkan orang yang lumpuh itu pada dasarnya berbicara mengenai pengampunan dosa Anda sendiri. Dengan percaya kepada seperti itu, Anda harus dipenuhi dengan sukacita keselamatan. Anda harus penuh dengan sukacita iman. Kita harus sepenuhnya memahami kuasa Injil dengan mengerti dan mempercayainya. Saudara sesama Kristen, orang lumpuh itu pikirannya baik, tetapi mereka tidak bisa bergerak sekehendak hatinya. Demikian juga orang-orang di antara kita yang memiliki dosa di dalam hati mereka tidak bisa mengalahkan kuasa dosa, dan sebagai akibatnya mereka tidak mampu untuk tidak melakukan dosa. Kita manusia adalah orang-orang berdosa yang tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh hati kita. Hati kita sendiri bernafsu untuk dosa dengan kekuatan yang melampaui kemampuan kita mengendalikannya. Seseorang yang memiliki dosa tidak bisa hidup saleh, tidak peduli bagaimanapun ia menginginkannya, dan ketika keadaannya atau orang lain menggodanya, ia bahkan bisa tidak melakukan dosa.
Inilah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa semua manusia itu seperti orang lumpuh yang ada di dalam pembacaan hari ini. Karena itu, kita harus percaya bahwa Allah sendiri menanggung segala dosa dunia kita sekali untuk selamanya dengan dibaptiskan oleh Yohanes dan sudah membasuhkan semuanya. Kita harus diselamatkan dari segala dosa dengan percaya kepada firman Injil air dan roh dengan segenap hati kita. Tuhan memikul segala dosa dunia dengan dibaptiskan, membawa semuanya ke kayu salib dan membayar semua hutang dosa itu. Kita harus dipenuhi dengan iman ini. Kita harus dipenuhi dengan iman dan keyakinan kepada Injil air dan roh. Kita harus percaya kepada apa yang dilakukan Allah kepada kita. Kepada firman Allah yang mengatakan kepada kita bahwa Allah sendiri dibaptiskan dan mencurahkan darahnya, dan dengan itu sudah menghapuskan segala dosa kita. Hanya sesudah itu hati kita bisa memiliki kehidupan yang kekal, dan hanya sesudah itu jiwa kita bisa dibawa kepada kehidupan. Kita jangan sampai dipenuhi dengan doktrin keagamaan semata berdasarkan emosi pribadi kita. Yang terlebih dahulu dituntut oleh Allah adalah untuk kita dipenuhi dengan iman kepada Injil air dan roh. Ia menghendaki agar hati kita mengikuti Injil air dan roh dengan setia, dengan segenap hati kita. Bahkan kalaupun Anda memiliki kekurangan dan kelemahan di dalam tindakan Anda, dan bahkan kalaupun Anda tidak memiliki sesuatu untuk dibanggakan, ketika Anda dipenuhi dengan iman kepada Injil air dan roh, Anda bisa berkenan kepada Allah, dan Anda juga bisa membawa keselamatan kepada orang-orang lain. Apakah Anda mengetahui apa yang dikatakan oleh mereka yang dipenuhi dengan emosi keagamaan semata kepada orang-orang yang dilahirkan kembali? Mereka mengatakan, "Engkau menghujat." Siapa Anda itu, penghujat yang sombong? Apakah Anda tidak memiliki dosa? Siapa Anda sehingga berani mengatakan demikian? Apakah Anda Allah sehingga Anda mengatakan kalau Anda tidak memiliki dosa? Ketika mereka yang penuh dengan emosi keagamaan memandang kepada mereka yang sungguh-sungguh dilahirkan kembali dari Injil air dan roh, mereka berpikir bahwa ada yang salah dengan orang-orang yang dilahirkan kembali itu, meskipun tidak ada yang tidak alkitabiah di dalam iman orang-orang yang dilahirkan kembali. Penilaian mereka sangatlah jauh dari kebenaran. Sebaliknya, adalah orang-orang itu yang membuat penghakiman tanpa mengenal Injil air dan roh, yang melakukan kesalahan. Orang-orang yang demikian mengatakan kepada orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh, "Siapakah Anda sehingga berbicara mengenai pengampunan dosa kepada kami?" Ketika orang yang lumpuh itu dibawa kepada Yesus, Yesus langsung mengatakan kepadanya, "Anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Sesuatu yang sangat mengejutkan sekali. Mungkin Anda tidak punya gambaran mengenai berapa kali Yesus mengatakan hal-hal yang membuat murka mereka yang dipenuhi dengan keagamaan. Bagi orang-orang yang mengaku beragama saja,
Apa yang dikatakan Yesus terlalu radikal. Karena itu, orang-orang yang penuh dengan pemikiran keagamaan saja itu mengatakan, "Wow, engkau gila. Apakah engkau Allah? Hanya Allah yang mengampuni dosa. Dan siapakah engkau sehingga engkau mengampuni dosa?" Sebaliknya, saudara seiman, orang-orang yang dipenuhi dengan Injil air dan Roh mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, Engkau adalah juru selamat saya, Kristus, dan Anak Allah yang hidup. Engkau adalah pencipta yang menciptakan alam semesta. Engkau adalah Allah sendiri, dan Engkau adalah juru selamat umat manusia yang datang untuk menyelamatkan saya dari segala dosa saya. Engkau datang ke dunia ini dalam rupa manusia, menerima segala dosa manusia dengan dibaptiskan, disalibkan dan mencurahkan darahmu, bangkit kembali dari kematian pada hari yang ketiga, dan dengan itu sudah menyelamatkan saya dari segala dosa saya. Engkau adalah Dia yang datang ke dunia ini, hidup selama 33 tahun di bumi ini, dan sudah menyelamatkan saya dari segala dosa dunia. Tetapi Engkau pada dasarnya adalah Allah." Ketika mereka yang penuh dengan Injil air dan Roh melihat Yesus ini, mereka tidak melihat celah apapun, dan mereka menerima kasih keselamatannya di dalam hati mereka. Tetapi ketika mereka yang dipenuhi hanya dengan doktrin dan pengajaran keagamaan belaka itu melihat Yesus, di sisi lain, Ia nampak seperti pemimpin dari semua penyesat. Tetapi bagaimana dengan orang lumpuh dan keempat sahabatnya itu? Tidakkah mereka datang ke hadirat Tuhan dengan menempatkan iman mereka kepada Yesus sebagai Anak Allah dan Juru Selamat? Memang demikian. Mereka sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Allah sendiri. Jadi, ketika Yesus mengatakan, "Dosa-dosamu diampuni, bangkit dan berjalanlah," orang lumpuh itu bangkit dan berjalan. Ketika begitu banyak orang mengerumuni Yesus, hanya orang lumpuh dan keempat sahabatnya yang sungguh-sungguh membawa permasalahan dosa mereka kepada Yesus dan diselesaikan dengan percaya kepadanya dengan segenap hati mereka. Saudara seiman, mereka yang dipenuhi dengan pikiran keagamaan memang percaya kepada Yesus dalam usaha mereka untuk menjaga moral dan etika mereka, tetapi mereka menganggap hakikatnya sebagai manusia saja. Untuk orang-orang yang demikian, Yesus hanyalah sekedar satu tokoh yang hebat di dalam sejarah dunia. Jadi mereka tidak percaya kepadanya dengan segala masalah dosa mereka, dan mereka juga tidak bisa menyelesaikannya. Ini karena mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Allah mereka. Tetapi mereka yang dipenuhi dengan Injil air dan Roh percaya Yesus itu Allah sendiri, dan Ia adalah juru selamat manusia. Jadi kalau saya datang kepadanya, masalah dosa jiwa saya akan diselesaikan. Semua dosa-dosa yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan sampai hari kematian saya akan diselesaikan, dan saya akan diampuni dari semuanya itu. Kutuk daging saya kemudian juga akan meninggalkan saya. Tuhan akan menyelesaikan semua masalah saya. Ia akan memberkati saya.
adalah karena orang lumpuh dan sahabat-sahabatnya memiliki iman yang demikian, sehingga mereka membawa dia kepada Yesus. Saudara seiman, ketika Anda sampai kepada iman Kristen, jangan berharap kepada kepenuhan dari emosi keagamaan Anda sendiri. Ini hanyalah sekedar percaya kepada agama duniawi saja, tidak memiliki iman yang sebenarnya. Untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan adalah terlebih dahulu menyelesaikan masalah dosa Anda. Ketika Anda masih memiliki dosa, Anda bisa dikeluarkan dari masalah ini ketika Anda meletakkan masalah ini di hadapan Yesus. Dan ketika Anda memiliki masalah lain di dalam daging Anda juga bisa dilepaskan dari masalah itu hanya ketika Anda meletakkannya di depan Yesus. Tidak lain dari iman yang benar inilah yang percaya kepada Injil air dan Roh. Dengan menempatkan iman Anda kepada Yesus sebagai juru selamat Anda bisa dilepaskan dari semua masalah Anda. Bagi kita untuk percaya kepada Yesus, dengan kata lain, adalah menempatkan iman kita kepada Injil air dan Roh. Yesus itu pada dasarnya adalah Allah sendiri, dan ketika kita berdoa kepada Tuhan ini, Ia akan mendengar dan menjawab kita. Iman kita terletak kepada kebenaran bahwa Tuhan, dengan dibaptiskan di sungai Yordan dan mencurahkan darahnya di kayu salib, membereskan segala dosa kita, semua rasa malu kita, dan semua kutuk kita. Saudara seiman yang terkasih, ketika Anda melanjutkan dengan kehidupan Anda, saya mendorong Anda masing-masing untuk menempatkan iman Anda kepada Injil air dan Roh. Saya meminta agar Anda semua memiliki iman yang penuh kepada Injil ini. Saya berharap bahwa masing-masing Anda akan dipenuhi dengan Roh Kudus dan dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Adalah kerinduan saya yang sangat dalam bahwa Anda semua akan sungguh-sungguh memiliki iman yang kuat kepada Injil ini. Meskipun kita tidak bisa sempurna di dalam perbuatan kita masih bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan iman, kita bisa dipenuhi dengan iman kita kepada Injil air dan Roh yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Ada tertulis di dalam lagu pujian, "Aku tidak bisa mengatakan kapan itu terjadi. Damai sejahtera itu ada di dalam hati. Tetapi ini yang aku tahu, hatiku dipenuhi ketentraman yang baru dan menyegarkan." Kita bisa penuh dengan iman setiap saat karena Tuhan kita sudah menghapuskan segala dosa kita dengan baptisan dan darahnya. Kita sungguh-sungguh bersyukur atas hal ini. Saudara seiman yang terkasih, bagaimana pandangan manusia terhadap Anda bukanlah masalah, tetapi apa yang dikatakan Yesus itulah yang terpenting. Tuhan sudah mengatakan bahwa Ia mengasihi Anda dan Ia sudah menghapuskan segala dosa Anda, bahwa Anda adalah anak-anak Allah, bahwa Ia akan menyertai Anda sampai akhir zaman, dan bahwa Ia akan memberkati Anda semua. Untuk memelihara perkataan Allah kepada Anda di dalam hati Anda, dan percaya kepada hal itu adalah kepenuhan iman yang sejati. Apakah Anda hanya menjalani kehidupan keagamaan Anda, di mana Anda terpaksa harus pergi ke gereja hanya karena hari Minggu sudah tiba, di mana Anda memberikan persembahan, menyanyikan beberapa lagu, berpura-pura suci,
menjalankan semua formalitas ritual yang ada, menyapa sesama anggota gereja, dan kembali ke rumah. Menjalani kehidupan keagamaan yang demikian dan setia kepada formalitas keagamaan bukanlah iman yang Yesus inginkan dari Anda. Anda harus dipenuhi dengan iman Anda di dalam kuasa Injil air dan Roh. Kehidupan iman Anda haruslah setia, tidak terlebih dahulu kepada firman Allah. Saudara seiman yang kekasih, kita harus menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan iman kepada firman Allah. Anda harus dipenuhi dengan firman Allah. Di dalam hati mereka yang dipenuhi dengan firman Injil air dan Roh, ada keyakinan yang tidak terkalahkan bahwa Tuhan sudah menghapuskan segala dosa mereka dan bahwa Ia memang sangat mengasihi mereka. Tidak peduli di mana mereka berada dan apa yang mereka lakukan, orang-orang yang dipenuhi dengan iman kepada firman Allah tidaklah memiliki masalah. Tetapi bagi orang-orang yang belum dipenuhi dengan iman yang demikian dan hanya memiliki iman doktrin keagamaan saja, iman mereka semua akan sia-sia, tidak peduli apapun yang mereka lakukan. Mereka yang percaya kepada Tuhan kita sangat menyenangkan Dia dan berkenan olehnya di hadapan Allah dengan percaya kepada firman Tuhan dengan sepenuh hati. Adalah orang-orang yang demikian yang imannya berkenan kepada Allah. Dan kepada orang-orang yang demikian, Allah memberikan berkat-berkat yang lainnya juga. Kepada orang-orang yang demikian, Allah memberikan iman atas mereka dan berkat atas berkat mereka. Tidakkah Anda juga ingin seperti mereka? Bagaimana kemudian kita harus menjalani kehidupan iman kita? Kita harus dipenuhi dengan firman Injil air dan Roh, sementara kita menjalani kehidupan iman kita. Inilah berita di dalam bagian yang kita baca hari ini. Bahkan kalaupun kita tidak mendiskusikan bagian itu ayat demi ayat, kita tahu dan percaya bahwa adalah karena orang lumpuh itu penuh dengan iman, sehingga masalah dosa-dosanya kemudian diselesaikan. Bagaimana dengan Anda? Tidakkah Anda juga seperti orang yang lumpuh itu? Tidakkah Anda memiliki masalah dosa? Sudahkah Anda diampuni dari segala dosa yang ada di dalam hati Anda? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan sudah menghapuskan segala dosa Anda dengan Injil air dan Roh? Untuk percaya kepada hal itu, saudara seiman, adalah iman yang benar, dan tidak lain hal itulah yang menjadi keselamatan kita. Apakah Anda dipenuhi dengan firman Tuhan yang mengasihi Anda? Itulah yang dinamakan kepenuhan Roh Kudus. Kita harus senantiasa memelihara di dalam hati kita dan percaya kepada hal itu saat kita menjalani kehidupan kita. Sementara saya tidak bisa melakukan banyak dengan kekuatan saya sendiri, saya masih percaya kepada firman Tuhan dengan segenap hati saya. Jadi adalah pengharapan saya bahwa Anda juga masih akan percaya dengan segenap hati Anda untuk dipenuhi dengan iman, diberkati karena iman itu, meninggalkan segala kepenuhan formalitas keagamaan, dan kemudian memiliki kepenuhan iman di dalam firman Allah. Yesus menghapuskan segala dosa, bukan hanya orang yang lumpuh itu saja, tetapi Ia juga menyembuhkannya dari kelemahan dagingnya.
Apa maksudnya bagi kita? Di sini dikatakan bahwa orang-orang yang sudah menerima pengampunan dosa di dalam rohnya adalah juga yang diberkati secara tubuh oleh Tuhan kita. Semua orang tua mengasihi anak-anak mereka. Siapa yang membenci anak-anak mereka dan mengutuk mereka? Yesus yang sudah menyelamatkan kita dan menjadikan kita anak-anaknya, mengasihi kita dengan cara yang tidak terkatakan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah, mari kita semua percaya bahwa Allah mengasihi kita dan memberkati kita pada waktunya, karena Ia sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan Injil air dan Roh. Sekaranglah waktunya bagi Anda untuk memiliki iman kepada firman Injil air dan Roh ini, menyelesaikan semua masalah dosa Anda. Adalah pengharapan dan doa saya agar Anda semua menjalani kehidupan Anda dengan iman, dengan memiliki iman yang penuh kepada Injil keselamatan, dan untuk melepaskan diri dari agama-agama duniawi. This lady